Siapa yang paling sibuk di akhirat nanti? Orang yang paling sibuk di akhirat adalah al-muflis. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa itu muflis? Malah dirham lagu wala mata. Orang yang tiada dirham duit perak, wala mata yang tiada harta. Itulah orang yang sibuk. Itulah orang yang bangkrut. Kata Nabi, bukan. Yang bangkrut adalah orang yang di dunia banyak amal, tapi banyak menzalimi orang. Di akhirat dia akan sibuk mencari orang itu untuk membayar hutang piutangnya. Ya'ti yaumal qiyamati. Orang yang akan datang menghadap Allah pada hari kiamat. Wa may yaghlul, siapa yang curang. Wa may yaghlul, siapa yang menipu. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dia akan datang menghadap Allah membawa apa yang dia tipu-tipu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan umat kami, bukan umat Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bersih daripada tipu, dusta, bohong ini insyaAllah. Ya? Apa istilah dosa jariah? Ada dosa jariah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat amalan-amalan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, setelah dia mati meninggal dunia, orang lain mengamalkannya, dia pun akan mendapat pahalanya. Terus continue tanpa putus berakhir. Tapi hadis itu belum selesai. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa membuat perbuatan yang tak baik, membuat tradisi yang tak baik, membuat kebiasaan yang tak baik, diteruskan oleh anaknya, diteruskan oleh umatnya, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Itulah namanya dosa jariah. Maka jangan sampai kita membuat yang tak baik-baik. Makanya kita buat tradition yang baik-baik. Mau menyambut bulan puasa, buatlah mengundang anak yatim, fakir miskin, membawa kepada bantuan, mengirimkan kepada, ini baik. Tapi kalau buat yang tak baik, dilanjutkan oleh anak menantu kita, kita sudah mati, maka mengalirlah dosanya. Na'udzubillah. Assalamualaikum, saya Ustaz. Kenapa setelah orang tua meninggal saya selalu rasa durhaka? Sampai sekarang saya merasa sedih kalau ingat dosa-dosa saya. Apakah saya berdosa minta maaf diterima? Kalau kita durhaka, merasa banyak silap salah, maka kita tebus dengan taubat nasuha pada Allah. Cara taubatnya bagaimana? 3. Mamin muslimin yudhrimu dzamban, kalau ada orang silap salah berdosa, fayatatohar, mandi taubat. Summa yusalli raka'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Usalli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Summa yastaghfirullah, selepas itu istighfar astaghfirullahalazim. Yang panjang lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang betul Ustaz. Kami nak tulis di Google. Sayyidul Istighfar, enter. Lepas itu pilih image, gambar, print. Tengok tiap-tiap hari. Tengok, hafaz. InsyaAllah 10 kali hari, 10 kali tengok, hafaz. Dengan orang tua ni macam mana? Banyak-banyak bersodakoh, pahalanya kirimkan untuk almarhum. Mana dalilnya? Mana dalil sodakoh itu sampai? Datanglah saat menjumpai Nabi. Ummi matat, emak saya sudah mati meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, sampai tak sedekah ni pada almarhumah emak saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Itu menunjukkan sedekah untuk almarhumah sampai. Ayus sadaqatu afdal? Di antara semua sedekah itu, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, yang paling afdal saqiyul ma, memberi air minum. Bagi air minum. Sebab di Jazirah Arab susah air minum, maka dia bagi air minum. Air yang sudah dibagi mesti diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila di negeri itu air sudah banyak, jangan lagi bagi air. Bagilah yang lain. Buatkan pondok tahfiz Quran kah? Belikan untuk pakaian anak yatim kah?
niatkan untuk almarhumah. Kita dapat, ibunda kita pun dapat. Begitulah cara memperbaiki. Baca Quran. Apa kata mazhab Syafi'i, Imam Nawawi? Wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Yang seelok-eloknya dia bacakan Quran sekhatam. Baca dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan sekhatam Quran untuk almarhumah. Jangan asik dihantui, saya rasa bersalah, saya rasa bersalah, saya rasa bersalah. Awak ada baca Quran? Tidak. Kalau rasa bersalah, hilangkan bisikan setan, baca Quran. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan doa. Banyak-banyak berdoa. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Saya Ustadz, saya salah seorang komen di FB yang mendoakan agar kita bisa bertemu di Brunei Darussalam. Alhamdulillah, doanya dikabulkan Allah. Walaupun doa di FB. Sekarang banyak orang berdoa di FB. Amin, 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 amin. Tapi saya yakin dia tidak setakat di FB, selepas salat dia jumpa, ya Allah, adalah yang menjemput Ustaz Somad ke Brunei Darussalam. Diaminkan para malaikat. Mohon pencerahan mengenai ayat pertaubatan, perubatan yang segelintir dilakukan diamalkan. Mengobati gatal terkena angin, perkataan terselit seperti penawar, kemudian penutup ayat adalah 2 kalimat syahadat. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Fatadau, maka berobatlah kamu. Al-asal, alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan 2. Al-asal, madu, wal Quran. Amal banyak-banyak minum madu. Lalu kemudian al-habbatus sauda, biji-biji hitam, habbas sauda, syifaun min kulli da, obat dari segala macam penyakit. Adapun mantra-mantra yang mengandung unsur syirik jangan lagi dipakai. Kak kang telinga bosi mulut tersongkang gigi kunci Allah kunci Muhammad. Karena kita khawatir mantra-mantra itu sebenarnya nambah. Ada mantra-mantra itu sebenarnya nambah. Kalau kita picit dia, datang jin-jin itu. Begitu kita baca dia datang. What can I do for you? Kita kan susah kalau dia datang. Oleh sebab itu mesti kita luruskan. Apa hukumnya mengamalkan ayat yang diberi melalui mimpi? Yang mana ayat itu pelindung daripada angin ahmar. Orang yang memberi ayat tersebut berjubah putih. Contohnya ayatnya seperti berikut. Ihwal wali li kulli din. Tak ada ayat bunyi macam ini. Surat Al-Ikhlas dan penutup 2 kalimat syahadat. Boleh mengamalkan kalau jelas maknanya, jelas ayatnya, jelas artinya. Tapi kalau ihwal wali likulli din, itu tak ada. Orang Arab pun tak paham itu. Mungkin Abdul Somad ni dhaif bahasa Arab dia. Tapi tadi ada syekh dari Mesir. Cuba tunjukkan syekh. Paham tak syekh Mesir bahasa Arab itu? Bagaimana membasmi golongan anti hadis? Mereka tak percaya tahlil, membaca Yasin tiap malam Jumat. Orang yang tidak percaya ini melawannya kita terus amalkan. Tidak ada tuh baca Yasin malam Jumat, kita terus sampai dia letih, lelah, mati. Man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dosanya sudah diampunkan Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Quranil Azim, yang ditulis Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam muqaddimah surah Yasin. Di situ dia tuliskan, man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Kami ikut majlis Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid langsung dari Habib Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah. Anaknya
memberikan ijazah kepada saya, Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Abdul Somad, aku ijazahkan pada engkau membaca surah Yasin tiap malam. Nah, dia suruh baca Yasin tiap malam. Jadi sebaiknya Yasin itu dibaca tiap malam. Ulama yang datang ke negeri Melayu dulu tahu orang Melayu pergi ke laut, pergi bertanam padi, pergi mencari ikan. Susah kalau tiap malam. Dia suruh kalau tak sanggup tiap malam, malam Jumat sajalah. Tiap malam pun tak sanggup, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Malam Jumat sekali saja. Kenapa mesti malam Jumat? Sayyidul ayyam, induk dari segala hari. Apa kata Imam Ibn Katsir dalam muqaddimah surah Yasin? La tuqra'u fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang susah, illa yassarahullah, maka Allah memudahkannya. Susah punya anak, baca Yasin. Lepas baca Yasin, ya Allah, aku bertawassul kepada engkau berkat surah Yasin ini. Susah menemukan jodoh, baca lagi. Bagi yang belum menikah, yang sudahnya baca lagi. Ini yang susah mati. Berapa banyak kita disuruh baca Yasin, nengok orang tak mati-mati. Ustaz, tolong baca Yasin ni kenapa? Udah 3 hari tak mati-mati. Kita baca, lepas kita baca, sehat. Alhamdulillah. Apa hukuman dari Allah untuk orang sengaja memutus hubungan silaturahim antara anak dan ayah? Ini orang anak, ini ada ayah, tapi dia putuskan hubungan orang ini sehingga si anak tak mengenal ayah. Maka dalam Islam tidak boleh memakai bin. Ud'uhum li abaihim, pakailah mereka dengan nama bapa mereka. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Turun ayat, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, walakin Rasulullah, tapi dia adalah Rasul Allah, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Maka dipanggillah nama bapa aslinya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, tidak lagi Zaid bin Muhammad. Maka bila ada orang mengambil lalu dia lupakan nama bapa kandungnya, diputusnya, maka kita berdosa. Apalagi kalau anak itu perempuan, nanti dia akan menikah, maka mestilah pakai wali bapaknya. La nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dengan 2 saksi yang adil. Apa amalan-amalan yang patut dibuat, amalkan di akhir zaman ini, Ustaz? Tidak ada amal yang paling afdal dilaksanakan di akhir zaman ini selain daripada zikir. Karena yang paling banyak melalaikan kita, Twitter, BBM, WhatsApp, FB, Twitter, browsing, launching, surfing, macam-macam, membuat kita lalai daripada Allah SWT. Maka berzikir, ya Rasulullah, ayul a'mal khairun, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Di antara amal-amal yang banyak ni, apa amal yang paling baik? Apa kata Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, bizikrillah, berzikir dengan Allah. Inilah yang saya bingung sampai hari ini, Ustaz. Kenapa? Ustaz Anu kata zikir paling elok subhanallah, Ustaz ini kata zikir paling baik Allah Allah, Ustaz ini kata zikir paling bagus astaghfirullah, Ustaz ini pula berkata zikir yang paling eloknya astaghfirullah. Lalu satu pun belum saya amalkan. Pilihlah salah satu. Kalau kau nak amalkan astaghfirullah, baik. Man lazimal istighfar, sesiapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitannya dibagi kelapangan, wa min kulli hammin faraja, kesusahan hatinya diberikan Allah jalan keluar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan jalan dari yang tidak disangka-sangka. Saya istighfar saja, baik. Saya solawat saja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajah tingkatan.
Kalau banyak bersalawat, dinaikkan 10 darajah tingkatan. Banyak-banyak bersalawat. Guru saya mengasihi saya. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Baik, tak salah. Banyak-banyak zikir. Jangan sampai putus zikir. Zikir ni hisnul hasin, menjadi benteng tembok kita. Masuk ke hutan, pergi ke tempat macam-macam, datang hantu setan, jin mengganggu, maka tak ada tempat lain daripada zikir. Puncak daripada zikir, zikir itulah yang akan menolong kita nanti saat malaikat maut mencabut nyawa. Datang zikir yang selalu kita sebut itu, membuat kita menyebut akhir kalam, la ilaha illallah. Kita akan bahaskan soal jawab. Sesi soal jawab bersama Ustaz Abdul Somad. 1. Sekarang ekonomi agak kurang baik. Mohon Ustaz kongsikan amalan yang membuka pintu rezeki dan juga berkongsi perkara-perkara yang menutup pintu rezeki. Dia cerita pintu lah. Pintu ada buka, ada tutup. Datanglah seorang yang dililit utang. Ya Rasulullah, aku ni susah. Dililit utang. Apa doa yang aku baca? Kata Nabi, minta perlindungan daripada 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Minta daripada 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Selamatkan aku daripada susah hati. Wal hazan. Segala kesulitan dan kesulitan-kesulitan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi. Lemah. Wal kasal, malas. Wal jubni, takut. Wal bukhl, pelit. Wadala'id daini, dililit utang. Wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Bila kita dah dililit utang, maka kita dikuasai orang lain, maka kita minta yang 8. Tapi jangan cuma baca doa saja. Fahami maknanya. Ustaz, saya dah baca doa ni sebulan. Kenapa hutang tak juga terbayar? Awak baca saja, ya, tak kerja. Orang yang berusaha tapi tidak berdoa, sombong. Bekerja pagi, petang, siang, malam, tak ada mau berdoa, sombong. Orang yang hanya berdoa, tak mau bekerja, pesong. Oleh sebab itu dua-dua mesti kita buat. Tapi kan rezeki sudah dijamin Allah. Betul. Ini rezeki dijamin Allah. Ini rezeki saya, air untuk saya, ditakdirkan untuk saya. Memang sudah dijamin oleh Allah SWT. Garanti ini punya Abdul Somad. Tertulis di Lauhul Mahfuz, Abdul Somad. Tapi bila tak ada usaha nak buka tutup, nak masukkan dalam, boleh ke tengok aja masuk ke mulut? Mesti ada usaha. Oleh sebab itu maka banyak-banyak beribadah. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak engkau beribadah menyembah Allah. Kalau ibadah kau lakukan, Allah akan beri engkau doa. Apa dia? At'amahum min ju'. Bila engkau lapar, dia bagi makan. Wa amanahum min khauf. Bila engkau takut, dia beri engkau rasa aman. Kita kan dunia ni cuma 2 saja. Lapar, takut. Lapar, takut. Bila dah kenyang, takut pun hilang. Takut anak tak sekolah. Takut bila nanti lepas dia tak kerja. Takut nanti kerja dia tak kaya. Takut. Hidup ini yang penting cukup saja. Cukup beli kereta, cukup beli rumah, cukup nikah, cukup punya anak, cukup nikah sekali lagi. Cukup. Maksudnya bini dia yang pertama meninggal dunia. Jangan nak marah saja. Wa amanahum min khauf. Aman daripada segala takut. Tapi syarat dia apa? Falyabudu. Banyak-banyak beribadah. Susahkah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan air dari tanah yang kering, batu? Tapi kalau Allah berkehendak, bukan dari tumit engkau air itu keluar, wahai Hajar. Hajar, naik ke Bukit Safa, turun, naik ke Bukit Marwah, tak ada air. Tapi air itu datang dari tumit budak kecil yang belum pandai berjalan. Dari tumit Ismail. Tapi tumit Ismail, dia tengok air. Apa kata Hajar? Zamzami. Berkumpullah air. Berkumpul.
Air itu berkumpul 3.800 tahun. Air itu tak kering. Tapi jangan gara-gara mendengar cerita ini, esok dia tak ada kerja. Awak kenapa tak kerja? Kenapa tak pergi office? Kata Ustaz Somad, bukan dari tumit kita rezeki itu datang. Dari tumit budak kecil. Betul, dari tumit budak kecil. Tapi tumit yang besar ini melangkah dulu ke sofa. Melangkah dulu ke marwah. Pergi ke sofa, pergi ke marwah. Dah tak ada baru. Padahal ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Ismail alaihissalam, istrinya perempuan solehah Hajar, 3 orang baik. Hajar tak ada angkat tangan, ya Allah bagilah air ya Allah, tak. Tapi apa yang dilakukan Hajar? Naik ke bukit Safa, naik ke bukit Marwah, usaha, doa, fatawakkal ala Allah. Apa yang menutup pintu rezeki, Ustaz? Allah sudah tetapkan rezeki kita. Kenapa rezeki itu batal? Kenapa Allah tutup pintu rezeki? Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah tidak merubah rezeki itu. Lalu siapa yang merubahnya? Kita yang merubah. Karena perbuatan maksiat. Ini ayatnya. Walau anna alal qura amanu. Kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman. Wattaqau. Takut kepada Allah. La fatahna, kami bukakan barakatin minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kazzabu, manakala mereka dustakan ayat kami, manakala mereka sunyikan masjid kami, manakala mereka biarkan anak-anak yatim kami, akhadnahum, kami cabut. Kenapa Allah cabut barakah? Kerana fadzalikal ladzi yad'ul yatim, membiarkan anak yatim, membiarkan masjid, membiarkan orang susah. Maka inilah penyebab pintu-pintu rezeki ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan sentiasa menolong seorang hamba. Apa syaratnya? Makanal abdu fi auni akhi, selama hamba itu mahu menolong saudaranya. Engkau sanggup membeli kereta yang mewah, sanggup membeli rumah yang besar, sementara anak yatim, fakir, miskin tak makan. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Tak beriman, kata Nabi, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu seiman, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. 2. Ustaz, sekiranya saya ingin membuat persediaan kedatangan Dajjal, yaitu dengan menyediakan bekalan air dan makanan yang banyak. Oh, dia dah siap-siap dah. Bila Dajjal datang, saya dah siapkan ini rumah di bawah tanah, ada air, ada makanan. Adakah bekalan ini lenyap dan hilang apa Dajjal muncul? Dajjal boleh tunjuk langit, ya sama imtiri, turunkan hujan. Ya ardi umbuti, wahai tanaman tumbuhkan, tumbuh. Dajjal tunjuk pada mayit, orang mati, ya mayit qum, tegak, mayit tegak berdiri. Bila suruh langit hujan, suruh bumi tumbuh tanaman, suruh mayat tegak berdiri, susahkah bagi Dajjal untuk berkata, hai yang siapkan makanan bawah tanah, hilang. Makanan yang kau simpan hilang. Handphone bawah hilang. Hilang semua. Dajjal punya kerja. Sebab dia nak tunjuk kafir. Jadi yang perlu kita siapkan ini apa? 3. Yang pertama, selepas sembahyang, sebelum salam, selepas tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Yang kedua, hafaz 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Yang ketiga, baca surah Al-Kahfi malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pagi Jumat, siang Jumat, petang Jumat, malam Jumat, sebelum tenggelam matahari hari Jumat, adha'a lahu, Allah Ta'ala beri dia cahaya, nur minan nur, cahaya, ma bainal jumu'ataini, dari Jumat ini hingga ke Jumat ini, dari Jumat ini hingga ke Jumat ini. Kenapa hari Jumat? Sebab hari Jumat hari kiamat. Datang Dajjal hari ini, hari Sabtu, hari Ahad,
dia baca hari Jumat, Allah berikan dia cahaya hingga ke hari Jumat, maka dia akan dipelihara Allah. Jumat ini belum kiamat, Jumat nanti kiamat, Dajjal datang, maka Allah akan jaga dia. Maka nanti minta tolong kepada ustaz, tuan guru, kita mengaji tafsir surah Al-Kahfi, supaya bukan hanya sekadar setakat membaca saja, tapi kita pahami maknanya, dan amal perbuatan kita membuat Dajjal takut dan terselamatkan. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita selamat daripada fitnah Dajjal. Mobilnya besar, bininya besar. 3 bininya. Saya tanya, dulu uang jumpa yang itu lain, ini yang ketiga mat gitu. Kok bisa gitu? Kau kalau mau 3 keluar kau dari PNS itu. Mengait benang dengan peniti, hati-hati terkena jemari. Gembiranya perasaan hati Ustaz Somad ke Batanghari. Masya Allah. Mau tanya Pak Ustaz, apa benar Dajjal akan turun di Palestina? Yang turun di Palestina itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa belum mati, berrafa'allah, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat turunnya itu di masjid, menaranya berwarna putih, sampai hari ini masih ada, tetap tegak berdiri, dan dia akan membunuh Dajjal sebelum hari kiamat tiba. Pertempuran itu di bumi Syam. Syam itu bukan cuma Palestina, tapi sudah jadi 4 negara. Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Mudah-mudahan rezeki kita murah, bisa kita berangkat umrah dan singgah ke Palestina insyaallah. Amin. Apa hukumnya dikala kita ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima, haji, dengan cara menggadaikan SK pegawai ke bank? Kalau ke bank konvensional, riba. Duit riba dibawa ke Makkah, tak diterima Allah. Menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'dai. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Uang riba tak bisa. Tapi kalau ke bank syariah bisa. Akadnya murabahah, permodalan. Maka pergilah ke bank syariah dengan akad permodalan. Berangkat umroh harus dengan travel yang terpercaya, jangan sembarangan menawarkan dengan uang 3,5 juta berangkat Anda. Rupanya dibawanya ke Cengkareng, namanya umroh Cengkareng. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, hati-hati, jangan sampai tertipu. Saya ceramah, dakwah, tapi abang saya, Bang Ican, beliau konsen memberangkatkan jamaah, berangkat umroh, terpercaya, tidak kena tipu, tidak kena bohong, dusta. Karena ternyata yang membawa ke Makkah ini memang betul di Makkah itu tempat orang baik-baik. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab, orangnya sudah mati, sifatnya masih ada terbawa-bawa sampai sekarang. Hati-hati. Apa hukum meminta uang di jalan untuk pembangunan masjid? Sebetulnya kita tidak perlu menampung duit pakai tangguk, pakai jaring. Saya membawa jamaah dari Malaysia berkunjung ke Indonesia. Begitu naik ke dalam bis, nampak di jalan orang nampung, heran jamaah Malaysia. Apa ni, ikan kan? Kita malu jadi. Negeri ini gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Di atas minyak, di bawah minyak, gas begitu hebat. Tapi ternyata yang ditampung duit 2.000. Itu kenapa terjadi? Karena umat Islam bakhil, pelit, kedekut, tidak mau bersedekah. Jadi perbuatan ini sebenarnya merusak nama baik Islam. Orang akan mengejek. Tengok itu orang Islam, tengok itu susah kan, melarat kan, padahal orang-orang kaya banyak. Oleh sebab itu salurkan zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Maka akan terbangunlah masjid yang besar. Mati orang yang mewakafkan tanah, meninggal orang yang membangun masjid. Solat zuhur kita, solat subuh kita mengalir pahalanya macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Mudah-mudahan rezeki kita murah, bisa kita membangun masjid, sehingga tidak perlu lagi orang menampung-nampung duit di pinggir jalan.
Kasihan kita ibu-ibu menampung duit pakai bedak putih, takut mukanya hitam. Nenek saya seorang mu'alaf, suku Cina. Jadi keluarga ibu saya masih banyak yang non-muslim. Berdosakah jika keluarga kami masih melaksanakan tradisi dari keluarga non-muslim seperti berziarah? Silaturahim tidak putus. Mana dalilnya? Datanglah Asma. Asma ini ibunya tak Islam, mau menjumpai, lalu kemudian dia jumpai Nabi, ya Rasulullah, emakku tak Islam, dia datang mau menjumpai aku, afa asiluha, boleh aku sambung silaturahim dengan dia? Silakan, kata Nabi, siliha, sambung silaturahim. Afa utiha, boleh aku beri makanan, boleh aku beri hadiah? Berikan. Cepat zuhur di Jambi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya jawab setelah azan insyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Boleh menyambung tali silaturahim, boleh memberikan hadiah, tapi kalau sudah masalah akidah, ritual, misa, maka wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Mudah-mudahan keluarga mu'alaf yang masih tersisa diberikan Allah hidayah memeluk Islam sebelum kematian tiba. Wala tamutunna, jangan mati illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan muslim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa hukumnya menjadi pegawai negeri dengan hasil menyogok? Gajinya haram, SPPD-nya haram, tunjangannya haram, pensiunnya haram, uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul haram. Itu Ustaz Somad ngomong gitu kan karena dia bukan PNS. Saya PNS. Saya PNS. Golongan berapa Ustaz? 3D. Tidak bisa 4A, tidak, karena harus doktor. Saya sampai sekarang masih PNS. Tak nyogok dulu, enggak, saya ikut aja tes. Saya minta doa sama mak saya, mak aku ikut tes, kalau tak lulus macam mana? Apa kata mak saya? Rezeki tak berpintu nak. Kalau kau lulus berarti dari situ kata Allah. Kalau tidak dikasih Allah lebih daripada itu banyaknya. Kawan saya kemarin jumpa di Jakarta, sama-sama PNS sama saya. Keluar dia dari PNS. Macam mana nasibnya sekarang? Mobilnya besar, bininya besar. 3 bininya. Saya tanya, dulu orang jumpa yang itu lain, ini yang ketiga mat gitu. Kok bisa gitu? Kau kalau mau 3 keluar kau dari PNS itu. Rezeki tak berpintu. Ini sampai menyogok karena mau ingin dapat haram-haram, padahal Allah sudah sediakan yang halal. Mau ikut lulus, lulus. Andai tidak, dibukakan Allah dari pintu yang lain. Apa hukumnya mengangkat pejabat yang tidak sesuai dengan bidangnya? Idza wusidal amru, kalau kau letakkan suatu perkara ila ghairi ahlihi, yang bukan ahlinya, yang bukan bidangnya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Kalau diletakkan orang yang tidak pakar, diletakkan, maka tunggu kehancuran. Na'udzubillah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, perbuatan yang buruk-buruk diiringi dengan yang baik, beristighfar, bertaubat nasuha, mudah-mudahan Allah mengampuni di masa lalu insyaallah. We love, wah ini pakai bahasa Inggris nih. Siapa pula ini? Rupanya ada komunitas anak motor pecinta game online daerah transmigrasi Desa Bukit Harapan Kecamatan Mersam. Kami nasihat agar terbebas dari candu Mobile Legend Pak Ustaz. Hai kalian yang sudah kecanduan game online, berhentilah kalian. Nanti kalau kalian mati, HP kalian tinggal. Kalian tidak bisa diselamatkan oleh tokoh-tokoh Mobile Legend. Yang menyelamatkan kalian hanya sholat berjamaah, zikir, baca Quran, amal soleh. Tapi kami ingin menyerahkan santunan. Oh, udah tobat mereka. Menyerahkan santunan 13 juta. Mana orangnya? Naik kemari. 13 juta untuk saudara kami di Palu. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak muda yang luar biasa insyaallah. Ini gambarnya, pencinta game. Masya Allah. Mereka pecinta Mobile Legend, tapi mereka masih ingat saudaranya. Mudah-mudahan bernilai amal soleh.
Ambil gambar dari depan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Barakallah fiik. Barakallah. Antum berdakwah ke kawan-kawan antum. Saya berdakwah kepada orang yang sudah baik. Antum berdakwah kepada yang belum baik. Ambil Ustaz, tengok ke sana. Untuk syiar. Mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan, bisa menolong saudara kita. Hai bapak-bapak yang mengaku bertakwa, yang mengaku baik-baik, mereka anak-anak muda yang masih main-main game tapi mampu mengumpulkan duit 13 juta. Sementara kalian yang mengaku baik-baik, mana duitnya? Baik. Istiqomah insyaallah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه من كل مكان. Ya Allah, jadikan Batanghari negeri yang aman dan tentram, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allah mawafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Allah marhamna bil Quran, rahmati negeri ini dengan kemuliaan Al-Quran, karena sudah memuliakan guru-guru mengaji. Anzilir rahmata wassalamata wal barakata, turunkan keselamatan, kerahmatan dan keberkahan ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda, kami mohon hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, menjaga diri dari yang haram, wal ghina, berkecukupan. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. La tada'lana dzamban illa ghafartah, keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami melunasi segala hutang piutang supaya tidak terjebak pada riba. Wala aiban illa satarta, segala aib cacat kami tutupilah di hadapan engkau dan di hadapan manusia. Wala maridan illa syafaitah, ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya. Wala mayyitan illa rahimtah, saudara kami yang sudah meninggal dunia, curahkan ampunan, rahmat dan kasih sayangmu pada mereka. Allahumma tim lana bihusnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jangan lupa tetap salat berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.